Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan lahir dan batin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Aidepi dengan NIM D1A220083 dari program studi farmasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akhlak Islamiyah. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang bermakna budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, watak, kebiasaan atau kelaziman dan keteraturan. Ibnu Mansur menyatakan bahwa hakikat akhlak adalah dimensi esoterik manusia yang berkenaan dengan jiwa, fisik, dan karakteristiknya secara khusus, yang hasanah atau baik maupun yang qobihah atau buruk. Kata akhlak ditemukan dalam literatur agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Al-Quran Surat Asy-Syura, Surat ke-26, ayat 137. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Ciri-ciri akhlak. Pertama, perbuatan akhlak tertanam kuat dalam jiwa. 2. Perbuatan akhlak dilakukan dengan mudah tanpa berpikir. 3. Perbuatan akhlak timbul tanpa tekanan ataupun paksaan. 4. Perbuatan akhlak dilakukan atas dasar kesungguhan. 5. Perbuatan akhlak hasanah dilakukan semata-mata karena Allah. Ada macam-macam akhlak. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu mencakup takwa, cinta, ridho, ikhlas, tawakal, dan syukur. 2. Akhlak kepada diri sendiri. Yang dimaksud akhlak kepada diri sendiri ialah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani maupun rohani. 3. Akhlak terhadap sesama. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi kepada Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia yang lain, bahkan manusia dengan alam. Contohnya di kampus, seorang mahasiswa berinteraksi dengan dosen, teman, dan lingkungan kampus. 4. Akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu contohnya manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi.
Di sini ada akhlak, karakter, moral, etika, budi pekerti, dan akhlak. Akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Karakter yaitu seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Moral yaitu perilaku yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku manusia yang mendasarkan pada kesadaran. Etika yaitu aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu. Budi pekerti Budi berarti sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. Pekerti berarti kelakuan. Nah, di sini ada perbedaan akhlak, moral, dan etika. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika ialah diukur dari tolak ukur. Akhlak sendiri memiliki tolak ukurnya itu di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lalu, moral tolak ukurnya ada di norma kehidupan, sedangkan etika tolak ukurnya ada di pikiran atau akal, atau dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah tingkah laku manusia, moral adalah ajaran, dan etika adalah ilmu. Di sini ada pembentukan akhlak. Yang pertama yaitu dari bawaan, yaitu merupakan potensi batin yang sangat dominan dalam pembinaan akhlak. Potensi tersebut merupakan pembawaan yang berupa kecenderungan, bakat, minat, dan lain-lain. Kedua itu dari lingkungan. Pengaruh dari mulai lingkungan sosial terkecil, dari keluarga hingga lingkungan masyarakat dan termasuk lingkungan pendidikan, merupakan faktor penting dalam pembinaan akhlak. 3. Gabungan faktor internal dan eksternal. Terus ada tahapan dan proses pembentukan akhlak. 1. Yaitu qudwah dan uswah, yaitu keteladanan. 2. Taklim, yaitu pengajaran. 3. Tajribah wal khota. 4. Takwid atau pembiasaan. Dan yang kelima istiqomah atau disiplin. Di sini ada pembagian akhlak. Yang pertama yaitu pembagian berdasarkan subjeknya, yaitu pertama akhlak daruri, yaitu akhlak yang sudah ada dalam diri seseorang. Kedua, akhlak muhtasabi, yaitu yang harus dicari dan diusahakan melalui jalan melatih, mendidik, dan membiasakan diri. Kedua, yaitu pembagian berdasarkan sumbernya, yaitu akhlak yang bersumber dari sistem moral dan akhlak yang bersumber dari sistem yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber yang sekuler. Yang ketiga yaitu pembagian berdasarkan keilmuan, yaitu akhlak falsafi, akhlak amali, akhlak fardi, dan akhlak ijtimai. Karakteristik akhlak Islam. 1. Kebaikannya bersifat mutlak atau murni. 2. Kebaikannya itu bersifat menyeluruh. 3. Kebaikannya yang bersifat tetap atau tidak berubah. 4. Kewajiban yang harus dipatuhi atau harus dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu pengawasan yang menyeluruh. Nah, di sini ada keistimewaan akhlak Islam. Yang pertama yaitu robaniyah atau teosentris, yang kedua insaniyah atau humanis, ketiga sumuniyah atau universal, keempat wasatiyah atau moderat,
kelima waqi'iyah atau realistis, dan yang keenam yaitu qayyimiyah atau bernilai. Sumber akhlaknya yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini ada akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan, yaitu ada dalam akhlak kepada Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap sesama makhluk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak didengar, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.